Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 Legal Drafting 4 Ekonomi Syariah A. Kali ini kami akan membahas tentang tinjauan yudiris pengakhiran kontrak sepihak oleh konsumen dalam jual beli online. Di sini kami beranggotakan Wulan Kurnia dengan NIM 1917-2012-26, Siti Rohayatun dengan NIM 1917-2010-13, Faiz Al-Fajri dengan NIM 1917-2010-34, Laili Nur Ngaziza dengan NIM 1917-2010-39. Selanjutnya ada saya sendiri, Palupiaska Tamimah dengan NIM 1917-2010-40. Dan yang terakhir ada Alfani Al-Kiromi dengan NIM 1917-2012-88. Di zaman sekarang, manusia hampir tidak bisa lepas dari yang namanya jual beli. Dengan teknologi yang semakin maju, memudahkan para pihak untuk melakukan transaksi jual beli secara elektronik ataupun yang biasa disebut dengan transaksi e-commerce. Perkembangan teknologi yang ada saat ini memberikan peluang bagi para pelaku bisnis. Transaksi e-commerce telah menciptakan transaksi bisnis yang jauh lebih praktis. Kita dapat melakukan transaksi tanpa bertemu secara langsung antara para pihak yang melakukan jual beli. Dalam jual beli, pasti ada yang namanya sebuah kontrak. Keberadaan sebuah kontrak pada umumnya tidak lepas dari terpenuhinya syarat-syarat sahnya suatu kontrak yang tercantum dalam pasal 1320 KUH Perdata, yakni sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal. Dengan terpenuhinya keempat syarat sah tersebut, maka suatu kontrak menjadi sah dan mengikat secara hukum antara pihak yang bersangkutan. Namun dalam praktiknya seringkali ada salah satu pihak yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya. Maka pihak tersebut dapat menuntut pemenuhan hak-haknya dengan mengajukan gugatan wan prestasi. Jika dilihat dari pasal 1266 dan pasal 1267 KUH Perdata, maka jelas diatur mengenai syarat batal jika salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Pembatalan kontrak hanya dapat dilakukan apabila diketahui adanya kelalaian ataupun wan prestasi dari salah satu pihak dalam membuat kontrak. Selain itu juga penipuan yang dilakukan oleh salah satu pihak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dapat dibatalkannya suatu kontrak secara sepihak. Jika kontrak dibatalkan secara sepihak oleh salah satu pihaknya tanpa disertai dengan alasan yang sah, maka pihak yang dirugikan atas pembatalan tersebut dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang membatalkannya. Dalam jual beli online, terkadang banyak kasus konsumen yang merasa tertipu atas barang yang dibelinya, atau bisa juga konsumen yang tidak memenuhi kewajibannya terhadap penjual. Dan proses pelaksanaan pembatalan kontrak bisa dilakukan melalui pengadilan maupun tanpa melalui proses pengadilan. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka kami tertarik untuk mengambil penelitian yang berjudul Tinjauan Yuridis Pengakhiran Kontrak Sepihak oleh Konsumen dalam Jual Beli Online dengan rumusan masalah bagaimana pengakhiran kontrak sepihak oleh konsumen pada transaksi jual beli online, dan bagaimana konsekuensi atau akibat hukum serta penyelesaian terhadap transaksi jual beli online yang diakhiri secara sepihak oleh konsumen. Kemudian, metode penelitian yang kami gunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Data sekunder yang kami gunakan di sini diperoleh dengan cara studi dokumen, terutama berasal dari buku, skripsi, tesis, serta artikel yang membahas mengenai perjanjian jual beli online,
pengakhiran kontrak sepihak, serta konsekuensi atau akibat hukum. Tinjauan umum hukum kontrak dalam jual beli online. Menurut 9th edition of Black's Law Dictionary, contract is an agreement between two or more parties creating obligations that are enforceable or otherwise recognizable at law. A binding contract. Kontrak merujuk pada suatu perjanjian tertulis yang akan menghasilkan keuntungan komersil serta dapat dijadikan alat bukti bagi para pihak. Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUH Perdata yang berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Hal yang mengikat itu adalah sebuah peristiwa hukum. Peristiwa hukum adalah kejadian-kejadian yang terjadi di kehidupan masyarakat yang mempunyai akibat hukum. Jual beli online adalah kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen, manufaktur, service providers, dan pedagang perantara dengan menggunakan jaringan komputer yaitu internet. Istilah perjanjian jual beli berasal dari terjemahan contract of sale. Sedangkan perjanjian jual beli online atau e-commerce adalah suatu transaksi komersial yang dilakukan antara penjual dan pembeli atau dengan pihak lain dalam suatu hubungan perjanjian yang sama untuk mengirimkan sejumlah barang, jasa, dan peralihan hak. Pada transaksi jual beli melalui internet, para pihak yang terkait di dalamnya melakukan hubungan hukum dan diruangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang dilakukan secara elektronik. Perjanjian jual beli mempunyai sifat konsensualisme dalam pasal 1458 KUH Perdata yang berbunyi, jual beli dianggap sah jika antara kedua belah pihak mencapai kata sepakat meskipun barang belum diserahkan maupun belum dibayar. Unsur-unsur dalam jual beli. Yang pertama, adanya subjek hukum, yaitu penjual dan pembeli. Yang kedua, adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli tentang barang dan harga. Yang ketiga, adanya hak dan kewajiban yang timbul antara penjual dan pembeli. E-commerce merupakan metode perdagangan modern yang tidak dipertemukan penjual dan pembeli, maka untuk terjadinya suatu kesepakatan sulit untuk diketahui dengan jelas kapan kesepakatan antara kedua belah pihak itu terjadi. Pada dasarnya, proses transaksi jual beli secara online tidak jauh berbeda dari hak atas penerimaan barang termaksud. Selanjutnya, hak dan kewajiban para pihak dalam jual beli online. Menurut pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pengertian konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Sedangkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkependudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. A. Hak dan kewajiban pelaku usaha atau penjual. Hak pelaku usaha terdapat dalam pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, sedangkan kewajiban diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak pelaku usaha. 1. Hak menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan. 2. Hak mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikat tidak baik. 3. Hak melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian sengketa. Lalu kewajiban pelaku usaha. 1. Beretikat baik dalam melakukan usahanya. 2. Jujur dan tidak diskriminatif dalam melayani konsumen. 3. Menjamin mutu barang atau jasa yang diproduksi atau diperdagangkan. 4. Memberikan kompensasi atau ganti rugi apabila barang yang diterima konsumen tidak sesuai dengan perjanjian. B. Hak dan kewajiban konsumen. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di dalamnya terdapat hak konsumen.
sedangkan kewajiban konsumen terdapat dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Hak konsumen. 1. Hak atas keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang. 2. Hak memperoleh informasi yang jelas mengenai kondisi dan jaminan barang. 3. Hak memilih dan mendapatkan barang yang sesuai dengan nilai tukar, kondisi, dan jaminan barang. 4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhan atas barang. 5. Hak mendapatkan perlindungan dan upaya menyelesaikan sengketa secara patut. 6. Hak memperoleh kebutuhan hidup. 7. Hak mendapat ganti rugi. 8. Hak mendapatkan lingkungan hidup yang sehat. 9. Hak memperoleh pendidikan konsumen. Lalu kewajiban konsumen. 1. Mengikuti petunjuk untuk pemanfaatan barang. 2. Bertikad baik dalam melakukan transaksi. 3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati. 4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa secara patuh. Lalu cara berakhirnya suatu kontrak. Berakhirnya suatu kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua pihak, yaitu pihak kreditur dan debitur tentang suatu hal. Pihak kreditur adalah pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi, sedangkan debitur adalah pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi. Suatu hal di sini bisa berarti segala perbuatan hukum yang dilakukan adalah kedua oleh pihak. Bisa jual beli, utang piutang, sewa menyewa, dan lain-lain. Di dalam rancangan undang-undang kontrak telah ditentukan tentang berakhirnya kontrak. Perakhiran kontrak dalam rancangan itu diatur dalam pasal 7.3.1 sampai dengan pasal 7.3.5. Hak untuk mengakhiri kontrak diatur dalam pasal 7.3.1 yang berbunyi, suatu pihak dapat mengakhiri kontrak tersebut di mana kegagalan untuk melaksanakan suatu kewajiban sesuai dengan kontrak tersebut mencapai pada tingkat ketidakpelaksanaan yang mendasar. Pasal 7.3.1 ayat 1. Setiap kontrak yang diakhiri oleh salah satu pihak maka ia harus memberitahukannya kepada pihak lainnya. Pasal 7.3.2 Rancangan Undang-Undang Kontrak. Setiap kontrak yang dibuat oleh para pihak, baik kontrak yang dibuat melalui akta di bawah tangan maupun yang dibuat oleh atau di muka pejabat yang berwenang, telah ditentukan secara tegas jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak dimaksudkan bahwa salah satu pihak tidak perlu memberitahukan tentang berakhirnya kontrak tersebut, namun para pihak telah mengetahui masing-masing. Penentuan jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak adalah didasarkan pada kemauan dan kesepakatan para pihak. Ada kontrak yang jangka waktu dan tanggal berakhirnya kontrak singkat, ada juga yang lama. Syarat seseorang yang hendak mengakhiri kontrak harus mempunyai alasan-alasan yang menyebabkan ia mengakhiri kontrak. Dalam hal ini syaratnya adalah bahwa orang tersebut wan prestasi atau cedera janji. Jadi dengan tegas harus dinyatakan tidak diperkenankan seseorang itu hendak mengakhiri kontrak tanpa adanya kesalahan dari satu pihak dalam menyelesaikan kontrak. Jadi syarat adanya wan prestasi untuk mengakhiri kontrak harus dipenuhi terlebih dahulu, baru seseorang dapat mengakhiri kontrak, dan pembatalan tersebut perlu dimintakan di depan hakim. Baiklah, materi yang selanjutnya yaitu pemutusan kontrak secara sepihak. Pada dasarnya, kontrak harus dilaksanakan oleh para pihak berdasarkan etikat baik. Namun dalam kenyataannya, seringkali salah satu pihak tidak melaksanakan substansi kontrak. Karena salah satu pihak lalai melaksanakan prestasinya, maka pihak yang lainnya dengan sangat terpaksa harus memutuskan kontrak itu secara sepihak. Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak. Suatu perjanjian akan menyebabkan suatu akibat hukum jika salah satu pihak, baik pelaku usaha ataupun konsumen, tidak menjalankan kewajibannya dengan baik. Tidak terpenuhinya prestasi oleh satu pihak dalam perjanjian baik sebagian atau seluruhnya disebut dengan wan prestasi. Wan prestasi membawa konsekuensi timbulnya hak dari pihak yang dirugikan menuntut pihak yang melakukan wan prestasi untuk memberikan ganti rugi. Wan prestasi dapat berupa: yang pertama, tidak memenuhi prestasi; yang kedua, prestasi yang dilakukan tidak sempurna; yang ketiga, terlambatnya memenuhi prestasi; dan yang keempat yaitu melakukan apa yang dalam perjanjian tersebut telah dilarang.
Dalam pasal 1338 KUH Perdata tentang asas kebebasan berkontrak dijelaskan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, persetujuan tidak dapat ditarik selain dengan kesepakatan kedua belah pihak atau karena alasan yang ditetapkan oleh undang-undang serta harus dilakukan dengan itikat baik. Dalam akad jual beli, masing-masing pihak tidak dapat membatalkan perjanjian jual beli tanpa persetujuan pihak lain. Sama dengan jual beli online, akad terjadi tidak bisa dibatalkan tanpa persetujuan pihak lain. Namun, dalam jual beli online sering timbul permasalahan, yakni pembatalan akad secara sepihak yang dilakukan oleh konsumen. Terdapat banyak sebab yang menjadikan alasan konsumen dapat melakukan pembatalan sepihak. Antara lain yaitu, yang pertama ada pengiriman barang yang terlalu lama, yang kedua ada barang yang dipesan tidak sesuai, yang ketiga adanya perubahan informasi, dan yang keempat kebutuhan ekonomi yang mendesak. Dalam bisnis dan bidang perdagangan, agar mencapai perlindungan hukum, maka pemerintah mengaturnya dalam undang-undang yang mampu melindungi hak-hak warga negaranya. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Undang-undang tersebut tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga melindungi pelaku usaha. Dengan adanya perlindungan hukum dapat memberikan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh hukum dengan tujuan untuk melindungi para pihak. Perbuatan pembatalan atau pemutusan kontrak sepihak kerap dialami di dunia bisnis, misalnya yang dialami oleh pelaku usaha dalam bidang crafting atau barang yang dijual membutuhkan waktu produksi. Namun, setelah ada kesepakatan, ternyata konsumen membatalkan kontrak secara sepihak. Perbuatan tersebut sangat merugikan pelaku usaha atau penjual, baik waktu maupun modal. Hal semacam ini di dalam dunia online disebut dengan istilah hit and run. Hit and run merupakan kondisi di mana konsumen yang telah memesan suatu barang kemudian hilang kabar tanpa adanya konfirmasi. Perbuatan pembatalan sepihak oleh konsumen dalam kaitannya hit and run, misalnya dengan sistem pre-order, dalam jual beli dapat dikatakan tidak sesuai dengan asas keadilan karena pelaku usaha tidak mendapat hak yang semestinya. Tidak hanya itu, perbuatan tersebut tidak sesuai dengan asas kepastian hukum sebagaimana yang tercantum dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam kasus ini, pihak konsumen belum menaati ketentuan dalam perjanjian sehingga pelaku usaha memerlukan kepastian hukum dan memperoleh keadilan. Dalam pasal 1243 KUH Perdata, perbuatan hit and run yang dilakukan oleh konsumen termasuk wan prestasi. Akan tetapi, ketika terdapat kesewenangan dalam pelaksanaan perjanjian, yakni jika salah satu pihak menganggap jika pihak yang lain tidak melaksanakan perjanjian, kemudian melakukan pengakhiran kontrak atau perjanjian secara sepihak, maka dasar yang digunakan untuk mengajukan gugatan adalah adanya perbuatan melawan hukum meskipun awalnya terdapat hubungan kontraktual. Selanjutnya adalah konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak pada jual beli online. Pembatalan sepihak yang dilakukan konsumen menyebabkan timbulnya konsekuensi terutama bagi dropshipper. Konsekuensi yang timbul ialah kerugian yang ditanggung olehnya, baik kerugian material maupun kerugian imaterial. Berikut kerugian yang dialami oleh dropshipper sebagai konsekuensi atas terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen. Yang pertama ialah kerugian modal, yang menyebabkan keuntungan tidak sesuai target dan modal usaha menjadi tidak teratur. Yang kedua ialah kerugian biaya. Pengiriman yang terjadi ketika konsumen membatalkan pesanan, sedangkan barang sudah dikirim, maka otomatis konsumen tidak membayar pesanan tersebut, sehingga beban biaya yang timbul atas barang tersebut harus ditanggung oleh dropshipper. Yang ketiga ialah kerugian imaterial. Adalah kerugian yang berhubungan dengan rasa kecewa terhadap konsumen yang awalnya sudah sepakat bertransaksi namun kemudian membatalkan pesanannya secara sepihak. Yang keempat ialah kerugian waktu. Yang menjadi akibat pembatalan yang dilakukan konsumen, kerugian memang bisa tertutupi dengan menjual produknya kembali, namun itu sangat memerlukan waktu. Kerugian itu tidak dapat langsung tertutupi melainkan harus menunggu sampai barang tersebut laku.
Selanjutnya masih konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak pada jual beli online. Ketika pembeli melakukan one prestasi atau gagal bayar, maka akibat hukum yang diberikan adalah sebagai berikut. 1. Akun yang digunakan oleh pembeli akan dilaporkan oleh penjual, sehingga akun tersebut akan terblokir dan nomor serta emailnya tidak bisa didaftarkan lagi di situs jual beli tersebut. 2. Pembatalan perjanjian karena pembeli lalai dan one prestasi jadi batal demi hukum. 3. Pembeli harus mengganti rugi yang diderita penjual. 4. Pemutusan kontrak yang dibarengi dengan pembayaran kerugian. Masih dalam konsekuensi hukum dari pembatalan sepihak pada jual beli online. Sedangkan akibat hukum dari one prestasi karena barang yang dibeli tidak sesuai dengan barang yang diperjanjikan, jika dilihat dari syarat dan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian antara pembeli dan pihak penjual, adalah pembatalan perjanjian yang tidak disertai dengan ganti rugi. Apabila barang yang dibeli tidak sesuai dengan yang diperjanjikan, maka ada beberapa keadaan, yaitu 1. Pembeli dapat meminta pengembalian uang kepada pihak penjual dengan ketentuan barang yang telah dibeli dikembalikan ke pihak penjual dalam keadaan baik dan tidak rusak. 2. Apabila barang yang dibeli rusak, pembeli dapat mengganti produk yang dibeli dengan produk yang sama, terkecuali untuk ukuran dan warna. Namun, apabila produk pengganti tidak tersedia, maka pihak penjual akan mengembalikan dana sesuai dengan jumlah pembayaran pada awalnya. Penyelesaian terhadap pembatalan sepihak pada jual beli online. Dalam dunia bisnis online di mana jual beli tidak terjadi dalam pertemuan yang intens, biasanya terdapat syarat atau ketentuan, biasa disebut term and conditions, sebelum membeli atau menaruh barang dalam aplikasi jual beli online yang harus disetujui. Maka term and condition ini akan sangat berguna bagi kedua belah pihak untuk menghindari hal-hal yang tidak diharapkan. Dengan adanya syarat dan ketentuan yang jelas, akan tercipta prosedur pembelian toko online yang disepakati antara pemilik toko online itu sendiri dan pembeli. Persetujuan terhadap term and conditions dapat menjadi suatu kontrak yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli dan sebuah penyedia layanan. Selain itu, satu hal lagi yang harus diperhatikan oleh para pemilik toko online bahwa kenyataan di lapangan membuktikan bahwa komponen term and conditions ini jarang sekali dibaca oleh para pengunjung toko online. Maka tidak jarang kemudian terjadi kesalahpahaman dan akhirnya muncul komplain dan kekecewaan dari pembeli. Inilah tantangan yang memang harus dihadapi para pelaku bisnis online. Tidak sedikit customer yang hanya mau berbelanja dan menyalahkan toko online jika proses transaksi tidak sesuai dengan yang mereka harapkan. Maka penyelesaian yang digunakan pada beberapa kasus pembatalan sepihak ini ialah melakukan perdamaian dan musyawarah sehingga tidak menimbulkan suatu permasalahan antara para pihak dan tetap menjaga hubungan baik antar sesama. Perdamaian adalah jalan pertama yang ditempuh apabila terjadi perselisihan dalam suatu akad antara kedua belah pihak dengan musyawarah tanpa campur tangan orang ketiga. Apabila perdamaian tidak menghasilkan kesepakatan, maka dapat dilakukan penyelesaian perselisihan yang dibantu oleh pihak ketiga yang dipercayakan oleh kedua belah pihak, dan sebagai pihak ketiga diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan perselisihan tersebut, atau dalam hal ini sesuai pasal 1266 KUH Perdata, pengakhiran perjanjian atau kontrak tidak begitu saja dilakukan oleh salah satu pihak, namun harus dilakukan melalui pengadilan. Itulah materi yang dapat kami sampaikan. Berikut ini adalah simpulan yang bisa kami buat dari materi tersebut. Berakhirnya kontrak merupakan selesai atau hapusnya sebuah kontrak yang dibuat antara dua belah pihak, yaitu pihak kreditur atau pihak atau orang yang berhak atas suatu prestasi,
dan debitur atau pihak yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi tentang sesuatu hal. Adapun syarat seseorang yang hendak mengakhiri kontrak harus mempunyai alasan-alasan yang menjadi penyebab ia mengakhiri kontrak, bahwa orang tersebut wan prestasi atau cedera janji. Jadi dengan tegas harus dinyatakan tidak diperkenankan seseorang itu hendak mengakhiri kontrak tanpa adanya kesalahan dari satu pihak dalam melaksanakan kontrak. Pemutusan kontrak secara sepihak merupakan salah satu cara untuk mengakhiri kontrak yang dibuat oleh para pihak. Artinya, pihak kreditur menghentikan berlakunya kontrak yang dibuat dengan debitur walaupun jangka waktunya belum berakhir. Terdapat banyak sebab terjadinya pembatalan sepihak oleh konsumen. Yang pertama, pengiriman barang yang terlalu lama. Yang kedua, barang yang dipesan tidak sesuai. Yang ketiga, perubahan informasi. Dan yang keempat, kebutuhan ekonomi yang mendesak. Adanya pemutusan kontrak sepihak sudah tentu menyebabkan adanya kerugian, baik kerugian material maupun imaterial. Penyelesaian yang digunakan pada beberapa kasus pembatalan kontrak sepihak ialah dengan perdamaian. Dan apabila dengan perdamaian tidak menghasilkan suatu kesepakatan, maka akan dibantu oleh pihak ketiga yang diberi kewenangan penuh untuk menyelesaikan perselisihan, atau dalam hal ini sesuai dengan pasal 1266 KUH Perdata, pengakhiran kontrak tidak begitu saja dilakukan oleh salah satu pihak, namun harus dilakukan melalui pengadilan. Inilah hasil pemaparan kelompok kami tentang tinjauan yudiris pengakhiran kontrak sepihak oleh konsumen dalam jual beli online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.